Hai guys, senang sekali saya Hilya. Saya di sini akan memberikan tips bagaimana sih itu caranya menjadi seorang MC formal ataupun non formal. Baiklah, untuk yang pertama adalah MC formal. Nah, yang pertama adalah kita harus memakai suara alto. Kayak gimana sih suara alto itu? Ya kalau misalkan pemirsa di rumah ya nonton berita, nah kayak gitu suara alto. Jadi suaranya power, jadi nggak boleh kalau misalkan jadi seorang MC formal itu suaranya cempreng. Jadi kalau saya ngomong kayak biasa ini, nah ini adalah suara cempreng. Tapi kalau suara alto, puji syukur senantiasa kita haturkan, nah semacam itu. Yang kedua adalah pembawaannya harus tegas. Jadi karena ini MC formal, berarti harus tegas. Puji syukur senantiasa kita haturkan, nah semacam itu. Jadi pembawaannya harus tegas, tidak boleh terlalu miring ke kanan ataupun ke kiri, itu tidak boleh ya. Jadi harus tegas. Yang ketiga yaitu dengan kita berdiri tegak. Nah, jadi posisi kita adalah berdiri tegak ya. Jadi jangan sampai kemudian posisi kita bungkuk atau terlalu menunduk, itu juga tidak boleh. Jadi harus tegak. Kemudian yang keempat adalah skripnya harus tepat ya, walaupun biasanya MC formal itu sudah tertata dengan rapi bagaimana itu susunan acaranya dan juga namanya sudah tertera di situ. Jadi usahakan jangan sampai kemudian kita salah membaca atau salah sebut nama. Tapi perlu diingat, walaupun MC formal itu biasanya membawa skrip, tapi tetap harus lihat audiens. Jadi tidak boleh terpatok hanya kepada skripnya saja. Nah, jadi kita harus sambil lihat audiens, sehingga audiens juga merasa diperhatikan. Nah, kalau misalkan kita nggak lihat audiens, nanti audiensnya pada kabur semuanya. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita masuk di MC non formal. Nah, jadi yang pertama adalah kita lebih bebas, bahasanya juga gerakan kita juga harus lebih luas, lebih bebas. Jadi kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri ya. Kita juga bisa menyapa audiens lebih bebas, sehingga olah bahasa kita juga harus lebih luas. Untuk yang kedua, yaitu menarik. Jadi usahakan tampilan kita juga menarik. Nah, bagaimana sekiranya audiens ketika melihat kita pertama kali, itu sudah pada penasaran. Waduh, siapa sih yang MC? Kayak gitu. Mulai dari salam pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu. Jadi usahakan saat salam, jadi menyapa pertama kali, itu audiens sudah terpancing. Waduh, siapa sih ini yang MC? Nah, ini pasti Mbak Hilya ini yang MC. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, kita ketika ngomong MC non formal itu menyesuaikan dengan kondisi. Ketika audiensnya ternyata kurang semangat, berarti kita harus menyemangati. Nah, misalkan ya, loh, ini kok pada tidak semangat menjawab salam? Saya ulangi sekali lagi ya, saya doakan semoga yang menjawab salam nanti dapat jodohnya soleh dan solihah. Kemudian yang keempat adalah closing harus yang berkesan. Jadi bisa nanti ditambahi dengan kata-kata penyemangat ya atau kata-kata bijak. Sekiranya penonton berkesan ketika kita tutup acaranya. Baik, di sini saya juga akan memberikan tips bagaimana caranya kita nge-MC di acara resepsi pernikahan. Nah, yang pertama yaitu kita harus menyesuaikan kostum. Jadi jangan sampai kemudian kostum kita terlalu sederhana atau setingkat lebih tinggi dengan pengantinnya atau sama dengan pengantinnya. Waduh, nanti ngacak saingan itu. Jadi paling tidak setingkat di bawah pengantin kostum yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk cek nama terlebih dahulu. Siapa pengantinnya? Kemudian siapa nama orang tuanya ya. Kemudian siapa nama petugas acaranya. Sehingga kita tidak akan salah dalam menyebutkan namanya. Karena berbahaya sekali itu ya. Kemudian, pahami rundown acaranya. Jadi sebelum kita mulai acaranya, paling tidak harus konsultasi terlebih dahulu dengan yang punya hajat. Bagaimana rundown acaranya? Nah, ini kita konsultasikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, nah datang lebih awal.
Karena apa? Karena kita adalah sebagai MC, jadi kita harus datang lebih awal sehingga kita bisa memposisikan diri kita mau berdiri di sebelah mana. Karena kalau sudah datang lebih awal, prepare-nya ini nanti lebih mantap. Oke, selanjutnya yaitu kita harus cek sound terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus cek terlebih dahulu mikrofon yang enak itu yang mana, kemudian kita bisa cek suara terlebih dahulu. Kalau misalkan mas kurang bassnya, karena apa? Setiap suara orang itu berbeda. Jadi wajib cek sound terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika sudah mulai acaranya, kita sudah tidak usah cek 1212, bismillah, cek suara dicoba. Nah, tidak usah semacam itu. Jadi ini sudah di awal kita persiapkan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari MC resepsi pernikahan. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar mempelai putra, mengantarkan Kakanda Zaki dan Adinda Zakia melangkah dalam jalinan tali silaturahim, berharap doa menuju jannah dalam bingkai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, itulah tadi cara bagaimana kita menjadi seorang MC. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!